Oke. Oke, saya lanjutkan saja. Oke, ini udah kelihatan untuk layar saya. Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak, udah. Sudah kelihatan. oke. Saya langsung jelaskan aja untuk yang program di WoW-nya. Kita mulai dari yang baris pertama, ya, include WiFi standar ya, dia include semua semua fitur-fitur WiFi si SP32-nya. Untuk time.h ini dia segala sesuatu yang berhubungan dengan waktu di C dan C++ itu aja. Ini sudah bawaannya si framework Arduino, jadi nggak perlu ditambahin di library manager. Untuk library manager kita hanya butuh dua library luar, ESP32 Servo dan PubSub Client, cuma itu aja. Yang lainnya nggak ada lagi yang dibutuhin. Oke, jadi time ini dipakai untuk waktunya aja. Nah, untuk yang ESP32 Servo, ya dia dipakai untuk mengatur servonya ini. Terus untuk PubSub Client dipakai untuk koneksi MQTT-nya. Oke ya, tuh. Oke, untuk yang header-nya ini udah jelas. Jelas, Eh, Pak? beda, beda kurung Oke. tutup sama tanda petik itu apa, Pak, di itu Nah, definisi di ini luar itu? kalau Ya, untuk yang menggunakan tanda seperti ini, biasanya dia akan dicari di folder library internalnya si framework-nya. Kalau yang seperti ini, biasanya dia akan dicari di folder tempat si script ini berada. Hmm. Tergantung settingan compilernya. Kalau compilernya itu agak ketat ketat rule-nya ya, itu biasanya yang seperti ini itu akan gagal. Kenapa? Karena saya dengan satu level dengan si file ini itu nggak ada file template itu nggak ada. Jadi kalau saya pakai platform IO IDE itu saya biasanya pakai itu kalau untuk pemrograman seperti ini ya itu saya kasih seperti ini pasti error. Kenapa kayak? Karena dia ngikuti standar C++ itu aja. Makanya berarti Oh, kalau tanda petik dua itu dia harus ke folder sama sketchnya gitu, Pak. iya satu level sama yang ininya, itunya. Nah, Itu aja sih. Berhubung ini pakainya framework Arduino yang ya boleh katakan agak-agak leluasa, rule-nya agak dilonggarin, maka yang seperti ini juga bisa. Makanya kemarin kalau Bapak lihat itu ada yang ini misalnya pusul klien itu ada yang menggunakan tanda petik dua seperti ini. Jalan juga. ya, Tapi kalau saya ya. pakai tanda petik dua di IDE lain, pasti langsung ditolak. Ya itu ya artinya seperti itu, rule asnya seperti itu. Kalau saya kasih tanda seperti ini, apakah dia jalan? Jalan juga. Kenapa? Karena Type.h itu punyanya frameworknya Arduino. Dia Hmm. sudah ada bawaannya di dalam library-nya internal dia. Walaupun saya running juga normal-normal aja. Kita lihat ya. Biasanya kalau untuk program yang standar ya, itu disarankan ya kalau memang yang kita panggil itu punyanya si internalnya, pakailah tanda seperti ini. Kalau library yang kita pakai itu dia bawa apa satu level dengan si source code-nya ya pakai tanda petik itu aja sih standarnya itu ya itu aja. Nah seperti ini jalan juga kan ya oh jalan. iya jalan. Iya jalan, Pak. Kalau di ID lain bapak pakaikan tanda petik untuk seperti ini langsung di kick langsung di reject itu aja ya kenapa nggak standar itu aja sih. Nah itu untuk header seperti itu rule-nya. Nanti kalau ada yang pakai tanda petik jalan ya harap dimaklumi aja mungkin IDE-nya aturannya longgar itu aja. Tapi sebaiknya Oh, sebaiknya kalau ikuti aturan ya sebaiknya kalau yang dalam kalau internal library-nya pakai yang seperti ini. Kalau satu level sama ininya sama source code-nya ya pakailah tanda petik tadi itu lebih disarankan. Nah itu. Oke, itu untuk address seperti itu. ya, yang dimaksud satu level tuh gimana sih, Pak? Gimana gimana?
Yang dimaksud satu level itu seperti apa? Satu level itu maksudnya seperti ini, Pak. Ini sama ini satu level. Kenapa? Karena dia bisa langsung akses, nggak ada subfoldernya, itu aja lah. Oh gitu, ya ya. Iya, Jadi nggak nyari folder lain gitu ya? iya betul. Jadi ketika dia ngakses ini itu tanpa harus pergi kemana-mana langsung tahu, oh ada di tempat saya, di tetangga Iya, saya iya. ada. Itu aja sih. Nah, Oke. Terus untuk yang bawahnya ini dinamakan tipe data tipe data custom atau customized type variable. Ini biasanya kalau di C atau C++ standar sih type def itu dia memberikan definisi tipe tersendiri yang dibuat oleh user programmer, itu aja ya, sesuai dengan kebutuhan programmer. Nah, saya kasih di sini type def struct itu struktur. Struktur itu anggap aja kayak semacam tipe data, tapi isinya di dalamnya banyak tipe data lain. Gabungan itu aja lah. Nah, terus untuk yang ini, apakah harus ada? Kalau dilihat di Arduino-nya, itu dia nggak harus ada. Tapi kalau sesuai rule C atau C++ standar, itu harus ada ini. Itu aja. Kalau nggak ada, biasanya dia akan muncul warning. Itu aja sih. Kalau yang ini mutlak harus ada. Karena type def ini dia akan boleh katakan memberikan alias untuk tipe data ini biar bisa dipanggil dengan nama yang pendek ini. Itu aja. Tuh, jadi kalau saya kasih feed slot T itu aslinya dia sudah mewakili sepanjang ini. Tuh, menggunakan type def ini. Tapi kalau Bapak cuma nulis struct feed bla 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 itu tanpa type def ya, kalau mau nulis struknya ini ya nulisnya struct feed slot lalu baru nama variabelnya. Seperti itu sih rule-nya. Nah, biasanya saya pakai type def langsung seperti ini. Jadi langsung saya bisa panggil tipe datanya ini, langsung dia nunjuk ke sini. Nah, itu. Oke, untuk vslot T Kenapa nggak pakai yang apa? S ya, Pak? Gimana, Pak? Kan itu ada yang feed slot S sama feed slot T gitu. Itu inisial Ya, dua-duanya kan ya? yang ini dia menunjukkan nama strukturnya, Pak. Oh, Ini sifatnya opsional. Kalau di boleh diisi, Arduino, boleh enggak? nah, kalau tergantung settingan compilernya. Kalau compilernya agak waras, ini harus diisi. Hmm. Oh, gitu. Kalau compilernya agak longgar-longgar aja, mau diisi atau nggak ada bedanya. Oh. Sintaksnya gitu ya, berarti harus ada gitu ya. Buat cari Ya, aman, iya, untuk kita amannya, diisi aja gitu. iya, untuk amannya silakan diisi aja. Karena di beberapa IDE yang modern, yang memang standar industrial, ya ini harus ada. Yang itu anunya sih apa baca rule-nya, rule rule sintaknya seperti itu sih. Kalau di Arduino itu dia Iya. kenapa dia banyak diterabas ya, memang dia dibuat agar mudah dipakai, itu aja sih. Meskipun kadang-kadang misal lihat kodenya kayak gini kok masih diizinkan, itu aja loh. Ketika saya pakai compiler Iya. lain langsung dikasih warning 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 warning, banyak banget warningnya. Salah satunya Iya. ini, kalau ini dikosongin pasti ada warning di sini di compilernya itu. Oke, iya, iya seperti itulah. Oke, Itu untuk kalau mana? yang unsigned integer 8 terus 16 itu menandakan apa, Pak? Ini Itu tipe tipe data juga kan ya? tipe data juga, cuma ini mengikuti standar nama variabel, tipe variabel yang standar internasional. Hmm. Kalau misalnya di Arduino kan ada int, ada char Iya. itu di beberapa compiler itu diasumsikan beda-beda. Hmm. Itu Nah, ini nih masalahnya. kalau pemrograman tuh yang saya agak susah pahami itu penggunaan tipe datanya gitu loh. Harus Yaitu, banyak belajar lagi. Makanya waktu itu sempat nanya ke Pak Teddy kan soal tipe data, dipikir akan dibahas apa dasar-dasar tipe data, ternyata enggak gitu. ya, kalau
Kalau secara umum, saya biasa ngajari mahasiswa saya itu tipe data di bahasa program apapun, biasanya dia akan, kalau komputer modern, dia hanya akan ada 4 macam tipe aja, Pak. 8 Iya, ya. bit, 16 bit, 3 macam sih, ya 4 macam, 32 bit sama 64 bit. 64 bit. Cuma 4 itu aja. Masing-masing 4 ini dia punya 2 varian. Ada unsigned, O itu, ada yang signed. Kalau signed gimana? Kalau signed ya ini U-nya hilang. Iya, integer ya. Iya. Kalau unsigned berarti dia positif semua. Kalau INT berarti apa? Ada positif, ada negatifnya. Cuma itu aja sih. Oh, kalau unsigned integer itu positif semua gitu ya? Positif semua. Kalau saya kasih INT apakah boleh? Boleh, cuma ya gak konyol aja, masa jam ada minusnya. Iya, iya, iya. Itu sih. Oke, ilmu baru. Makasih, Pak. Makasih. Kalau di Arduino UINT 8T ini bisa disebut char. Ada juga yang ngomongnya byte. Itu. Tapi aslinya itu juga 8 bit aja. Gimana? Char itu bukan karakter, Pak ya? Gimana? Gimana, Pak? Kalau tipe data char bukannya karakter ya? Char itu 8 bit. Dia unsigned. Tetapi char umumnya dia sudah dibuat sebagai standar untuk mendeklarasikan karakter. Tapi jeruannya juga angka 8 bit aja, cuma itu aja. Angka 8 bit asli Iya. itu ya? Iya, cuma karena char itu dari awalnya memang sudah dibuat spesifik char untuk merepresentasikan sesuatu yang bisa dicetak di layar ataupun di output lainnya, itu aja lah. Makanya agak aneh kalau misalnya kita bikin fungsi yang nantinya akan mencetak sesuatu ke layar, kok pakainya UINT 8T. Loh, ini saya mau nyetak apaan ya? Mau nyetak angka atau nyetak apa ya? Tuh. Tapi Padahal, bisa gitu, Pak? hah? Tapi bisa kalau saya pakai UNT 8T buat nyetak angka gitu. Nggak masalah, Buat nyetak karakter. nggak masalah. Itu. Jadi nanti kalau ada yang misalnya, oh ini ada serial, ada ngeprint kok, tapi masukannya UINT 8T, ada bintangnya. Nah satu lagi, kok ini ada char bintangnya ya? Sama ya, sama. Ya kenapa? Karena ya dia range-nya sama aja, 8 bit aja. Itu aja sih, 8 bit dari 0 sampai 255. Cuma itu aja sih. Ya kalau yang ini 16 bit, punya unsigned, artinya positif semua, nggak ada negatifnya. Dari 0 sampai 2 pangkat 16, min 1. Ya. Oke. Berhubung delay value-nya kan dalam satuan milidetik. Milidetik ya sedetik ya 1000, 3 detik ya 3000, dan seterusnya. Itu aja. Oke, udah. Ini tipe data bentukan atau tipe data custom ya, sesuai dengan kebutuhan programmernya biar gampang. Oke, terus untuk LED pin-nya, ini LED pin-nya saya kasihkan di pin GPIO ini 27, 26, 25, itu di sini. 25. Itu Pak, yang tadi belum terjawab, yang fit slot T-nya itu dengan S bedanya apa gitu? Oh, yang ini. Ya. Ini nama untuk strukturnya. Ya. Kalau Slot T-nya T, itu nama untuk alias terhadap struktur ini. oh ada alias ya. Kenapa bisa menunjukkan? Karena saya pakaikan type def. Type def itu type definition. Jadi saya mendefinisikan fit slot T itu sebagai struk namanya fit slot S dengan variabel sepanjang ini. Iya. Iya. Itu. Kalau saya nggak pakai type def, saya kepaksa nulisnya apa? Nulis struk fit slot S baru nama variabelnya. Kalau saya pakai type def seperti ini, ya itu nggak apa, fit slot T nama variabelnya. Sudah selesai. Begitu. Berarti ini tergantung kitanya aja ya, Pak, mau pakai yang type def yang apa, yang tipe data apa namanya custom atau cukup struktur aja bisa ya, Pak? Struk fit slot S. Boleh, struktur aja boleh. Misalnya seperti ini ya, struk fit slot S.
Boleh, Ah, ah. tanpa tab dev Berarti boleh, nanti tapi kita nanti berarti kita nulisnya di sini, nulisnya stroke, feed, slot S. S, feed time, bla 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 itu. Oh gitu. Ya, Ya ya ya. setiap kali ini petikan nulisnya stroke, bla 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 itu, stroke, bla bla bla, seperti ini. Ya ya ya. Ya ya. Struk TM. Oh ya Nah, sintaknya gitu ya. Ya ya. Oke iya, oke oke. tanpa stroke dia bingung, TM ini apaan? Dia bingung compilernya. Stroke kah Iya iya. atau apakah? Nah, itu. Kalau sudah pakai tab, dia ya tinggal ini apa tinggal nyebutin Tinggal panggil aliasnya, aja Pak ya. iya panggil aja dia udah tahu. Oh, ini itu nunjuk ke stroke ini, ya udah masuk. Dia udah tahu harus diapain itunya. Tapi kapan kita bisa gunakan custom tipe data apa tipe data custom sendiri atau kapan? Nah ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa pakai yang tipe data, kenapa yang custom tipe data, kenapa nggak gunakan stroke aja gitu Pak? Apa Nah, emang ya stroke ini tipe custom data, Pak. Stroke ini custom. Stroke ini custom. ya Kenapa dibuat custom? Biar nanti pas manipulasinya mudah. Contoh, saya mau manipulasi yang hour-nya, saya tinggal panggil aja feed time config, lalu indeksnya 0, hr, min, sec. Nanti akan langsung menunjuk otomatis ke sini. iya Tanpa oh tanpa iya iya iya, tanpa saya kasih tahu sec itu ada di alamat berapa, minute itu ada di alamat berapa, saya nggak butuh iya tahu iya itu. Saya cuma suruh nunjukin mesinnya, tunjukin, tolong ubah mulai dari alamat offset si segnya. Terserah segnya itu mau diletakin di mana, bodo amat. Yang penting saya kasih tahu, suruh nampatin di segnya. Itu aja sih. iya 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 iya, oke oke, mantap mantap. Nah, begitu. Ya, yang ini udah jelas yang untuk custom ini. Oke Pak. Oke, untuk yang LED-nya standar aja, define aja ya. Bisa kasihkan di 25, 26, 27 standar. Kalau di GSP 32 ya kebanyakan pinnya multi purpose, ada juga yang nggak boleh sebagai output, ada nggak boleh sebagai input, ada yang nggak boleh dipakai sama sekali juga ada. Itu aja sih. Jadi ya kalau pakai SP32 ya harus agak hati-hati, itu aja sih. Kalau SP8266 hampir sama, cuma dia lebih sedikit pin yang harus hati-hati. Cuma pinnya juga lebih sedikit aja. Itu aja sih. Oke, itu. Oke, untuk yang selanjutnya ini untuk Walkbee AP WiFi-nya standar ya. SS saja sama passwordnya kosong. Oke, sudah. Terus yang ini, Mas, oh, tanya dikit Pak. Maksudnya share bintang itu apa ya? gimana Kalau man? kita isi string itu maksudnya share bintang itu Pak. Kalau Cara pin, kita nah, itu kalau kita nah, rubah variabelnya ke string itu boleh nggak? string, Nah, konstan, string. S-nya besar atau S-nya kecil, Pak? ya, gitu ya, string itu. Kalau S-nya Maksudnya besar, bagi kan. iya. eh, String S-nya besar. Seperti ini ya. Bentar, saya kasihkan misalnya. Seperti ini ya. Iya. String seperti ini. Nah, boleh nggak Pak? String seperti ini boleh. Bedanya apa? String Hmm. ini itu aslinya struktur juga. Hmm. Dia isinya di dalamnya ada banyak fungsi. Fungsinya banyak. Kalau fungsinya banyak, anggap aja Bapak punya ikan banyak 100 sama punya ikan 1, 2, 3, 4, lebih butuh ember yang mana, Pak? Yang lebih gede? Yang 100 atau yang 4? Hmm. 100. Jadi anggap aja kalau yang string ini dia bisa misalnya makan sampai 30 byte, yang ini cuma misalnya 4 byte aja. Tergantung Goalnya, nanti alokasi ke memorinya ya Pak ya. ya betul. Goalnya sama, cuma untuk nyimpen data itu aja. Tapi ya kalau bicara hardware dengan memori yang agak sedikit ya hal seperti ini juga biasanya diperhatiin, itu aja sih.
Ya Jadi kalau sesuai dengan ini apa keperluan dari memorinya ya Pak ya. iya itu aja sih. Oke, Oke, ini untuk WiFi-nya standar ya. Nah, kalau untuk char bintang ini itu artinya char bintangnya itu penunjuk. Artinya bahwasannya si compilernya itu akan memasukkan data ini ke alamat yang ditunjuk oleh variabel ini. Itu artinya bintang itu penunjuk, tipenya char. Nah, di sini nggak dikasih berapa panjangnya, bodo amat. Yang penting saya kasih tunjuk, tolong simpan data ini ke alamat yang ditunjuk oleh variabel SSD ini dengan tipe data per datanya ini char. Itu tujuannya si bintang pointer itu. Jadi kita nggak perlu tahu berapa panjangnya, bodo amat. Kayak yang penting saya kasih tahu si compilernya, tolong simpan data ini ke alamat ini dan dia tipenya char. Silakan simpan ke memorimu seperlu yang Anda butuhkan. Bintangnya tujuannya itu aja. Oke Pak. Ya, untuk password ini biasanya nggak perlu sih, iya nggak perlu sih karena dia kosong. Tapi di sini ya untuk kalau misalnya ada yang nantinya butuh password ya tinggal masukin di sini aja. Ya itu aja sih. Oke, terus yang bawahnya ini dia untuk NTP servernya karena di sini waktunya kita pakai NTP atau waktu internet, jadi ya kita butuh banyak butuh server waktunya. Ini standar pool.ntp.org itu dia server waktu dunia standar di kalau yang biasa main server biasanya udah tahu ini pool.ntp.org ini. Lalu ada GMT offset, ini waktunya time zone-nya dalam satuan detik. Jadi 7 dikali 3.600 detik, berarti buat 7 jam. Kalau misalnya Oke. nanti ada GMT min 7 ya udah minusnya min itu aja udah. Nanti si waktunya itu akan diminuskan 7 jam. Berhubung kita ada di GMT plus 7 ya udah plus saja. Oke, ini delete offset ini biasa dipakai untuk time zone yang waktu barat. Biasanya sih Eropa ke barat ya. Jadi Eropa ya Amerika Tengah dan sebagainya itu pakai namanya DST ini. Jadi ini biasa dipakai untuk mengatasi perbedaan jam dari musim panas ke musim gugur. Kurang lebih seperti itulah. Berhubung kita nggak nggak hidup di area yang 4 musim, jadi kita nggak pakai itu. Jadi kita setnya nol. Oke, ini untuk server waktunya. Tuh ya, nanti akan dipakai di bawah. Oke, yang ini jelas, yang untuk server waktunya ini. Iya jelas Pak. Itu. Oke, untuk yang MQTT server standar ini brokernya aja. Kita cuma butuh brokernya ini aja. Namanya broker hfmkey.com. Udah. Terus untuk putus. Ya, terus untuk servonya ini ada di pin 13. Pin 13 itu ya. Lalu ini nama variabel, bukan nama variabel, tipe variabelnya itu dari SP32 servo. Kebetulan nama variabelnya sama seperti servo punya Arduino, nama variabelnya. Ini tipenya servo standar aja. Terus ini untuk definisi definisi untuk tabung pakannya, maksimal tinggi tabung pakannya 100 cm. Lalu untuk pin untuk echo-nya, untuk sensor ultrasoniknya dikasih di pin 14, untuk triggernya di 12 di sini. Ini yang 12 untuk trigger, yang echo di 14 kurang sini. Nah itu. Oke.
Oke, terus untuk yang bawahnya ini untuk waktunya. Jadi nanti dari NTP servernya itu akan dimasukkan ke dalam variabel-variabel ini. Yang dipakai sih time info lokal dan time info remote. Nanti akan dipakai yang mana itu aja. Ini sebuah struktur ya, struktur dengan tipe TM. Berhubung di situ nggak ada type def-nya dan memang di time.h itu nggak ada type def untuk struk TM ini, ya kepaksaan ditulis struk TM. Kalau ditulis TM saja biasanya dia akan error. Kenapa? Karena nggak tahu TM itu apaan. Oke, ini Pak Erwin out ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Nanti bisa dilihat di rekamannya. Kalau untuk yang ini, kita untuk koneksi MQTT-nya kita butuh klien koneksinya pakai WiFi, ya pakai WiFi klien ini. Lalu untuk MQTT kliennya, kita pakai kelasnya tipe variabelnya pursuit client. Lalu kita kasih nama variabelnya MQTT client menggunakan WiFi client sebagai konektivitasnya. Menggunakan si WiFi ini. Oke, itu sudah. Nah, untuk waktu feed-nya, tadi kita pakai feed slot T, itu ada di atas sendiri. Ada ini jam, menit, detik, sama delay dalam milidetik untuk waktu bukanya, berapa lama sebelum dia ditutup lagi. Jadi kalau seperti ini berarti nanti akan jam 6.30 detik 0, lalu akan dibuka selama 3000 milidetik sebelum ditutup lagi pakannya. Untuk yang di sini diberikan 3 slot waktu pemberian pakan saja. Oke, terus untuk feed value ini merupakan variabel yang nantinya akan dipakai untuk fungsi manual feeding. Berapa lama manual feedingnya? Kalau di sini sih di set sih untuk manual feeding itu cuma 1000 milidetik ya. Nanti manual feeding juga akan, kalau untuk otomatis itu akan diassign dari yang settingan yang ini. Nah, 3000 nanti akan dimasukkan ke feed value ini. Oke. Terus untuk yang memberikan penanda bahwasannya untuk pemberian pakannya dipaksa, saya kasihkan sebuah variabel namanya feed force boolean. By default dia false, artinya pertama otomatis. Oke, ini 10 menit terakhir ya, nanti akan disambung lagi nanti. Oke. Itu kalau yang volatile itu apa, Pak? Nanti dulu. Nah, Iya. berhubung feed value dan feed force ini nanti dia dipanggil dari dalam sebuah fungsi lain yang kemungkinan fungsinya itu dia dipanggil kapanpun alias sebuah interupsi, maka agar nantinya si variabel ini nggak mengalami optimalisasi di bagian programnya oleh si IDE-nya atau compilernya, maka kita pakaikan volatile ini, dipakaikan. Jadi variabel ini itu nggak bakal kena optimasi. Optimasi kalau di compilernya banyak sekali memang. Bisa si variabel ini nanti akan dipindahkan ke memori segmentasi yang lain. Bisa variabel ini akan dimasukkan ke heap memori yang berbeda seperti itu. Itu optimalisasinya. Nah, biar dia tidak mengalami hal-hal tersebut, maka kita paksa pakai volatile ini. Itu. Nah, itu gunanya volatile seperti itu sih aslinya. Bagaimana Pak Endro? Sudah jelas untuk yang volatile itu? Lumayan, Pak. Maaf tadi keluar dari Zoom, kuota habis ternyata. Kuotanya habis, jadi baru beli lagi online. Oke.
Oke, nanti bisa lihat di rekamannya, nanti ya paksanya bisa putus 3 kali. Oke, jadi itu gunanya volatile ya. Si volatile ini ya dia hanya akan menginstruksikan si compilernya buat tidak mengoptimalkan variabel-variabel ini. Kenapa nggak dioptimalkan? Karena si variabel ini akan diakses di dalam programnya itu dari suatu fungsi yang sifatnya interrupt, itu aja. Makanya biar heap-nya itu tidak aneh-aneh, nggak nyeleneh, itu aja. Ketika jalan ya kita paksa pakai volatile ini. Itu aja. Ini untuk pengamannya aja sih. Itu aja. Biasanya kalau saya ada variabel yang dipakai oleh beberapa bagian program, dan ternyata bagian program ini jalannya bisa kapan saja tanpa dinyana-nyana, alias tanpa kita bisa prediksi, ya lebih aman kita kasih volatile. Itu sih tujuannya volatile. Oke. Untuk yang ini sudah jelas. Jelas, Pak. Oke. Oke. Terus lanjut yang bagian bawah ini cuma untuk mengikuti standar pemrograman C dan C++. Jadi kita kasih ini namanya prototipe void dan functionnya. Jadi ini dipakai untuk si programnya tahu bahwasanya si compilernya tahu bahwasanya di program ini itu ada penunjuk untuk void dan fungsi-fungsi ini. Meskipun nantinya si void ini itu nggak ada kontennya, nggak ada bodinya, bodo amat. Yang penting compilernya tahu. Itu gunanya si prototipe ini. Jadi kalau saya misalnya buat sebuah void namanya foo-nya nggak ada, boleh. Seperti ini aja. Void foo. Nah, itu foo-nya belum saya buat, di bawah sini nggak ada foo. Dia bisa jalan, kita lihat ya. Seharusnya bisa jalan, karena oleh compilernya akan di-ignore aja. Foo ini nggak ada, cuma kepalanya aja ada. Nah, itu lihat, nggak ada masalah. Ini kepalanya ada, tapi bodinya nggak ada, nggak masalah. Tapi yang masalah, bodinya ada, kepalanya ada, dan bodinya nongol duluan. Nah, itu jadi masalah. Tuh. Itulah kenapa kalau Oh, berarti untuk dia gimana? letaknya harus di bawah ya, di bawah void-nya yang kita deklarasikan sebelumnya ya, Pak? Kalau nggak ada kepalanya, kalau nggak ada kepalanya, misalnya saya blok semua ya, nggak ada kepalanya. Nanti kalau misalnya si fungsi ini manggil fungsi yang ini, misalnya ya, Hmm. dia bingung. Ini saya manggil kemana ya? Bingung dia. Karena Kenapa? nggak ada deklarasi di atasnya ya. Iya, betul. Dia belum tahu. Itu di bawah saya, bukan di atas saya. Dia belum tahu harus Hmm. kemana. Kalau kita kasih kepalanya, dia tahu, oh ada kepalanya di atas sana. Coba saya cek ke sana, oh suruh ke alamat ini. Tahu dia. Hmm. Nah, Berarti ini proto void itu letaknya harus di bawahnya gitu ya, Pak? bukan di atasnya, Pak. Ini kepalanya, ini bodinya. Oh, Kepalanya misalnya ini kan pertama kali ke flat setup. iya. Let's Saya setup tulis ada ya. flat setup. Oh Ini iya. bodinya. Saya tulis kepalanya di bawah sini, boleh amat, nggak masalah. Oh iya iya iya. Iya iya. Oke, oke. Kepalanya ada seperti ini, tapi bodinya nggak ada, boleh. Seperti ini. Ini nggak ada ini bodinya. Iya iya. Nah, biasanya oleh compilernya kalau ada kepala nggak ada body, ini itu biasanya nggak dikompil sama sekali. Secara sintak Hmm. bener, tapi secara program dia udah tahu, kepala ini nggak ada bodinya, udah nggak usah aku masukin ke dalam programku yang dikompil ya. Nah, tetap aja hasilnya lebih compact, itu aja sih.
Tapi ya nggak ada salahnya juga memberikan kepala seperti ini. Ya mempermudah si programnya biar dia tahu lah. Kalau misalnya seperti ini. Lalu yang eh, ini ada di atas seperti ini. Lalu ada fungsi lain ternyata ada di atasnya sini yang manggil ini. Ya dia nggak tahu harus kemana. Itu aja sih. Iya, iya. Jadi ini penunjuknya, bodinya di bawah-bawahnya. Bodinya mau acak-acakan, silakan nggak masalah letaknya. Dia nggak peduli itu. Yang penting sudah ada penunjuknya. Cuma itu aja sih. Oke. Oh, jadi bodinya nggak usah berurutan juga nggak apa-apa ya, Pak ya? Terserah, kepalanya nggak berurutan terserah, bodinya nggak berurutan terserah. Yang penting ada kepalanya aja, Pak. Oh, gitu. Iya, iya. Iya. Ini leg setupnya di bawah atas sendiri, kepalanya di bawah bawah sini malah. Nggak masalah, nggak masalah. Ya, kalau kepala ini sih dia kayak semacam ngebooking kamar itu aja lah Pak, ngebooking kamar memori Iya, untuk letakin bodinya itu aja sih. Perkara bodinya, perkara kamarnya di booking benar atau enggak bodo amat, yang penting udah dikasih reservasi itu aja. Gitu. Oke. udah kita plot-plotin gitu yang akan ada apa-apa gitu. Ya, kamar misalnya, ya si kompilernya harus kasih tahu sih. Oh, tolong untuk memori ini dialokasikan ke kamar ini, fungsi ini ke kamar ini, fungsi ini kamar ini dan terusnya. Anggap aja ini ngebooking memori itu aja Pak ya. Perkara nanti dipakai atau enggak ya nanti aja terserah. Yang penting sudah saya booking memorinya. Tuh. Oke. Jadi Untuk yang untuk alamat penyimpanan ya, Pak ya? ya alamat penyimpanan untuk fungsi-fungsinya ini aja lah. Gitu. Oke. Nah, untuk LED setup fungsinya standar aja, dia cuma nge-set LED sebagai output standar ya. Untuk LED is on, dia dipakai untuk nge-set LED pin ini apakah mau on ataukah enggak. Nah, di sini kita lihat ada parameternya int, integer, LED pin, pin LED-nya ya. Lalu ada boolean, bool, ya bool itu cuma true atau false, is on. Iya. Aslinya dia akan dipakai untuk digital write. Ya, digital write itu cuma kayak atau low, itu sama seperti true atau false, makanya boolean juga boleh, masalah. Nah, di sini let is on seperti ini, tapi di kepalanya seperti ini. Ini parameternya, parameter ya deklarasionalnya, yang ini parameter anggap aja default-nya. Jadi let pin-nya by default, kalau saya panggil cuma let is on saja, nanti dia akan diisi oleh let red, otomatis. Kalau is on-nya saya biarin kosong melompong, nggak saya isi, nanti dia akan di set true, otomatis. Jadi saya bisa panggil let is on, selesai. Jadi let red-nya dia akan on, otomatis, seperti itu.